Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rahmat Sadli, Muhammad Didan Ramadhanti, dan Unggul Pambudi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara pengukuran poligon. Presentasi ini kami buat guna memenuhi nilai tugas ilmu ukur tanah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu poligon. Poligon adalah serangkaian garis berurutan yang panjang dan arahnya telah ditentukan dari pengukuran lapangan. Tujuan pengukuran poligon. Tujuan pengukuran poligon adalah menetapkan koordinat dari titik sudut yang diukur. Fungsi pengukuran poligon adalah 1. Untuk membuat kerangka. 2. Membuat titik tetap atau benchmark. 3. Pengukuran rencana jalan, kereta api, irigasi, daerah industri, dan perumahan. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengukuran yang lainnya. Alat yang digunakan untuk mengukur poligon. Alat yang digunakan untuk mengukur poligon disebut dengan teodolit, seperti pada gambar. Teodolit sendiri memiliki beberapa bagian, di antara lain pengintai objek, pengunci horizontal dan pengatur horizontal, petunjuk vertikal, petunjuk horizontal, loop teleskop, kaca pengintai bandul dan pemfokus, nifo kotak, pengatur level, tripod baseplate, dan tripod. Teropong. Teropong berfungsi sama dengan waterpass, yaitu sebagai pembidik. Visir. Selain berfungsi sebagai alat pengarah secara kasar, seperti pada waterpass, visir juga berfungsi sebagai petunjuk bacaan sudut. Nifo tabung. Nifo tabung berfungsi sebagai petunjuk pengatur sumbu kedua atau sumbu mendatar. Gelembung nifo ada di tengah, berarti sumbu kedua dalam keadaan mendatar. Sumbu kedua. Sumbu kedua berfungsi sebagai alat agar teropong dapat bergerak atau berputar secara vertikal. Sumbu tegak atau sumbu ke-1 berfungsi sebagai agar teropong dapat berputar atau bergerak ke arah horizontal. Untuk lokasi yang akan kami gunakan untuk percobaan pengukuran poligon kali ini adalah proyek pembangunan Masjid Raya Syekh Said Surakarta. Jenis pengukuran poligon yang digunakan yaitu poligon tertutup atau keliling. Poligon tertutup atau keliling yaitu titik awal dan titik akhir merupakan titik yang sama. Untuk pengukuran sudut yang dilaksanakan sudut luar, maka kesalahan dapat dikontrol dari pengukuran karena jumlah sudut luar dari segi N harus sama dengan 2 kali N plus 4 kali 90 derajat atau N plus 2 kali 180 derajat. Sedangkan untuk pengukuran sudut yang dilaksanakan sudut dalam, maka kesalahan pengukuran dapat dikontrol, di mana jumlah sudut dalam harus sama dengan 2N min 4 kali 90 derajat atau N min 2 kali 180 derajat, di mana N adalah banyaknya sudut. Syarat pembuatan titik poligon. Dalam menentukan jumlah titik poligon harus berdasarkan pada fungsi poligon. Bentuk poligon diusahakan tidak terlalu banyak sudut. Jarak dari setiap titik-titik poligon diusahakan mendekati sama dan tidak terlalu pendek. Diusahakan tidak membentuk sudut lancip. Syarat penempatan titik poligon itu untuk memudahkan untuk pelaksanaan pengukuran. Titik poligon harus dipilih pada daerah yang mudah dibidik secara langsung. Untuk memudahkan mencari titik poligon, usahakanlah titik poligon tersebut terletak dekat dengan objek-objek yang mudah dikenal, misalnya pohon, tiang listrik, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui titik-titik atau letak titik-titik koordinat pengukuran, nah kemudian di sini jika kita melihat pada gambar, ada yang namanya BM1 dan BM2. Nah, BM ini adalah singkatan dari benchmark atau yang lebih sering kita sebut patok permanen seperti itu. Nah, patok permanen sini memiliki ukuran tertentu. Nah, BM atau patok ya, ini itu sudah mempunyai koordinat
global dan elevasi yang tetap atau sudah diketahui nilai X, Y, Z-nya. Nah, untuk penentuan koordinat dan elevasi patok tersebut menggunakan alat GPS atau Global Position System dengan akurasi yang tinggi. Sebagai contoh, ketika kita hendak melakukan pengipasan situasi dan juga kontur, otomatis kita harus mengetahui koordinat dan elevasi pada lokasi yang akan kita ukur. Nah, dengan adanya benchmark ini, harapan kita benchmark ini bisa menjadi acuan saat pengukuran untuk mendapatkan koordinat di lokasi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dari benchmark itu sendiri. Yang pertama, untuk menggabungkan area-area pengukuran yang terpisah pada satu sistem koordinat global. Kemudian yang kedua, mempermudah pengukuran peta situasi di lokasi sekitar dengan cara menjadikan BM atau benchmark sebagai acuan sehingga peta situasi dapat diintegrasikan ke dalam koordinat global. Itu. Kemudian yang ketiga, membuat titik-titik tetap pada suatu kompleks bangunan apabila nanti ada penambahan bangunan bisa menggunakan patok BM atau benchmark ini sebagai acuan untuk pengukuran koordinatnya nanti. Kemudian yang keempat, BM ini juga bisa digunakan untuk menjadi acuan marking level untuk boplank. Nah, kemudian ketika kita melakukan pengukuran poligon, data apa saja sih yang bakal kita dapatkan ketika kita melakukan pengukuran poligon? Nah, untuk pengukuran poligon sendiri, di sini kita menggunakan alat theodolit. Nah, pada indikator theodolit, kita itu akan mendapatkan 3 buah data. Nah, 3 buah data itu didapatkan salah satunya dengan membaca indikator yang ditembakkan ke bak kontrol yang terletak di titik tujuan. Nah, dan 3 data tersebut antara lain yang pertama ada batas atas dan yang kedua ada batas bawah. Nah, batas atas dan batas bawah ini nanti bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan koordinat jarak antara titik kita menembak ke titik tujuan kita. Nah, kemudian yang ketiga ada sudut dalam. Nah, sudut dalam ini nanti dapat kita jadikan acuan untuk mencari azimut atau titik azimut dalam perhitungan. Nah, kemudian setelah itu ya, bagaimana cara kita mengambil data? Yang pertama, sebagai contoh yang ada di gambar, kita sudah menentukan titik-titik yang akan kita ukur. Itu ada 4 titik, BM lokal 1, 2, 3, dan 4. Nah, BM lokal 1, 2, 3, dan 4 ini kita buat sesuai atau mengacu pada bangunan yang akan kita dirikan di tengah-tengah titik yang mengelilingi bangunan yang akan dibangun. Nah, kemudian bagaimana cara mengambil datanya? Yang pertama, misalkan BM lokal 1 ini sebagai titik permulaan. Kita mendirikan alat di BM lokal 1. Nah, alat yang kita gunakan adalah theodolit. Kita dirikan alat theodolit di sini. Kemudian untuk titik tujuannya yang pertama adalah titik BM lokal 2 di sini. Nah, ketika kita sudah mendirikan alat di sini, pertama kita akan mencari azimut titik koordinat awal terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mencari koordinat titik awal? Kita set nol alat ke arah utara terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan GPS yang ada di HP untuk mencari tahu di mana letak arah utara sebelum kita melakukan pengukuran. Misalkan pada gambar yang kita lihat di sini, arah utara itu terletak mengarah ke atas dari BM lokal 1. Nah, kita arahkan alat itu ke arah utara terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah mengarah tepat di arah utara, kita putar sampai ke arah titik tujuan atau BM lokal 2 di sini. Nah, setelah alat sudah mengarah di BM lokal 2 ini, tentunya di sini ada teman kita yang membawa bak kontrol ya untuk membaca indikator yang lain. Kita akan mendapatkan
data azimut koordinat titik awal seperti itu. Azimut awal dari pengukuran yang pertama seperti itu, dan juga selain mendapatkan azimut koordinat awal, kita mendapatkan batas atas dan batas bawah untuk titik yang pertama, titik BM lokal 1 menuju titik BM lokal 2. Nah, kemudian setelah kita mencatat data yang kita dapatkan pertama tadi, kemudian set 0 alat tetap mengarah ke titik tujuan, tapi kita set 0, dan kita putar alat ke arah titik sebelum titik pertama, atau bisa kita lihat di gambar adalah titik BM lokal 4. Nah, kita putar alat, kita tembakkan ke BM lokal 4 di sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan 3 buah data juga. Yang pertama adalah sudut dalam, kemudian yang kedua dan ketiga adalah batas atas dan batas bawah, seperti itu. Nah, pengukuran ini sama juga halnya kita lakukan di titik kedua, 3, dan keempat. Misalkan kita ke titik kedua setelah kita mendapatkan data dari pengukuran titik pertama, kita pindahkan alat ke titik kedua, kemudian kita set 0 lagi, ya. Nah, untuk titik kedua di sini kita set 0 ke arah titik tujuan. Jadi kita tembakkan ke sini langsung, ya, kita langsung tembakkan ke sini, kita akan mendapatkan batas atas dan batas bawah. Nah, setelah itu kita akan menembakkan BM atau pengukuran yang kedua ini ke titik sebelumnya untuk mendapatkan apa? Sudut dalam di sini. Sudut dalam di sini dan juga batas atas dan batas bawah antara titik BM lokal 2 dan titik BM lokal 1. Nah, nanti kita bisa melihat apakah pengukuran pertama kita itu benar atau tidak dari data yang kita dapatkan, misalkan antara BM lokal 1 dan BM lokal 2, antara pengukuran 1 dan pengukuran 2. Nah, nanti kita bisa lihat berapa selisih jarak yang kita dapatkan dari hasil batas atas dan batas bawah yang kita dapatkan, baik dari pengukuran 1 maupun pengukuran 2. Jika benar, maka kemungkinan data bisa sama atau bisa jadi selisih sedikit. Nah, jika terjadi selisih yang cukup besar, nah itu bisa jadi pengukuran kita ada yang salah. Kita harus mengulangi pengukuran sedari awal, ataupun bisa kita lakukan pengukuran sedari titik kedua jika kita melakukan kesalahan di titik kedua, seperti itu. Nah, pengukuran ini sudut dalam di sini akan kita gunakan untuk di perhitungan nanti untuk mencari sudut luar di area pengukuran kedua, seperti itu. Nah, kemudian untuk azimut yang ada di awal ini nanti kita akan gunakan untuk mencari azimut di setiap titik-titik yang kita ukur nanti di perhitungan, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita sudah selesai mencari data pengukuran poligon di sini, misalkan kita akan mendirikan bangunan atau pondasi di sini, pondasi berupa di sini. Kita akan mencari koordinat titik di sini. Nah, BM lokal yang mengelilingi titik ini itu sebagai acuan atau koordinat pasti ya, untuk pengukuran fondasi di titik ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita tembakkan misalkan dari
BM lokal 4. Nah, kita tidak bisa menembakkan cuma dari satu titik saja. Kita tembakkan dari titik selanjutnya juga, BM lokal 1. Bisa juga dari BM lokal 3. Nah, kita ketika mencari titik di sini, kita harus mengunci posisi titik di sini agar data yang kita dapatkan itu benar-benar akurat seperti itu. Nah, berlaku juga untuk pengukuran atau pencarian koordinat titik di sepanjang proyek pembangunan ini. Nah, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.